Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai produk inovasi digital kami untuk UMKM di Indonesia, di mana ini merupakan tugas untuk program Permata Yelpreneur 2023. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Aulia, kemudian ada Nabila, Tria, dan Nadia. Untuk latar belakang masalah yang diangkat pada program ini yaitu, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian di Indonesia. Sebanyak 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% produk domestik bruto, dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti pendidikan, keterampilan dan keahlian, kemampuan penetrasi pasar, dan lain sebagainya. Nah, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kita perlu menggunakan metode pemecahan masalah, di mana kami menggunakan design thinking sebagai metode penyelesaian masalah kami. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh Nadia. Yang pertama ada empathize, yang dimana empathize ini terdiri dari 4 poin. Poin pertama, permasalahan yang kita angkat yaitu apa saja sih hambatan dan penyebab perkembangan UMKM masih tertinggal dibanding industri terbesar. Poin yang kedua, data yang kita dapatkan melalui data sekunder dari artikel, jurnal, dan juga penelitian sejenisnya. Poin yang ketiga, data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan solusi terbaik. Dan poin yang terakhir, kita melakukan analisis kompetitor yang memiliki kemiripan dengan produk yang dikembangkan untuk menemukan fitur yang membantu memenuhi solusi digital. Berikut adalah tabel dari Define Pain Point yang terdiri dari 3. Yang pertama ada tabel problem, solution, dan juga outcome-nya. Define pain point sendiri, yang pertama adanya kurang pelatihan digital, yang kedua program pelatihan dan pendampingan UMKM yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, yang ketiga tidak ada mentor bisnis, yang keempat umumnya pendidikan terakhir pemilik usaha di bawah S1 dan didominasi lulusan SD, dan yang terakhir kebijakan dan aturan pemerintah yang mewajibkan UMKM makanan dalam regulasi halal, BPOM, PRI, dan sebagainya yang membuat pemilik UMKM bingung dari mana untuk memulainya. Jadi Define Palmer ini terdiri dari berbagai permasalahan yang bisa kita ambil. Setelah kita menemukan masalah-masalah tersebut, akhirnya kita memutuskan untuk memberikan akses pelatihan yang mudah dijangkau dan diakses oleh pemilik UMKM. Kemudian kita juga akan memberikan fitur bertanya setelah mereka menyelesaikan materi. Pemilik UMKM juga dapat bertanya ke mentor yang ahli di bidang tertentu. Kemudian, selain melalui mentor, pemilik UMKM juga dapat bertanya, berbagi informasi, berdiskusi, berjejaring dengan sesama pemilik UMKM lainnya. Nah, untuk solusi digital yang kami kembangkan, kami akan membuat website mobile yang mudah diakses oleh pemilik UMKM, sehingga mereka tidak perlu menginstal aplikasi dan tidak harus memiliki PC, laptop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga membuat platform pelatihan berupa e-learning yang mudah diakses dengan materi-materi yang sudah disusun dan disampaikan oleh mentor yang berpengalaman. Nah, selain pelatihan, kami juga membuat platform tanya jawab via chat dengan mentor terkait materi yang sudah dijelaskan di e-learning maupun yang di luar itu. Kemudian kita juga membuat platform diskusi, berbagi informasi, promosi, berjejaring dengan sesama pemilik UMKM melalui komunitas. Nah, untuk fitur yang akan kami kembangkan, kami menggunakan analisis kompetitor untuk mengembangkannya, di mana kompetitor kami yaitu ada Brandly, Facebook, MySkill, Kartu Prakerja, dan Sahabat UMKM, di mana produk digital kami yaitu DigiSite akan fokus ke fitur video pembelajaran dari mentor, berdiskusi dalam komunitas, komunikasi dengan mentor atau tanya jawab via chat, dan dapat melakukan promosi dan berjejaring melalui komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tria. Baik, terima kasih Aulia. Saya di sini akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang terdapat pada DigiSite. Yang pertama yaitu fitur e-learning, di mana fitur ini menyediakan materi pembelajaran yang terstruktur, di mana UMKM dapat belajar tentang marketing, tentang bagaimana cara menumbuhkan UMKM itu menjadi lebih besar. Kemudian terdapat dukungan konten yang interaktif berupa video pembelajaran. Kemudian fasilitas diskusi dengan mentor, lalu akses yang fleksibel, kemudian
kemudian biaya yang lebih terjangkau untuk mengikuti program pembelajarannya, dan terdapat pemantauan progres belajar. Oke, selanjutnya yaitu terdapat fitur chat mentor, di mana pelaku UMKM dapat mendapatkan pendampingan langsung yang berkelanjutan. Kemudian solusi yang tepat waktu ketika kita membutuhkan diskusi dengan yang lebih ahli. Kemudian jaringan dan koneksi, dan keempat yaitu peningkatan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu terdapat fitur komunitas, di mana pelaku UMKM dapat saling berkolaborasi dan dapat menjalin jaringan yang lebih luas. Kemudian dapat melakukan pertukaran pengalaman dan pengetahuan, serta dapat melakukan pemasaran dan promosi bersama. Dan yang terakhir yaitu dapat mendapatkan informasi dan pelatihan dari adanya fitur komunitas ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Baik, terima kasih Tria. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian prototyping. Nah, ini adalah bagian dari prototyping login. Selanjutnya, ini adalah bagian dari prototyping pelatihan. Kalau ini adalah bagian dari prototyping chat mentor. Dan yang terakhir adalah bagian dari prototyping komunitas. Di sini saya akan menjelaskan prototypingnya untuk memberikan gambaran secara langsung. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum kita login. Nah, kita bisa klik masuk aja dan kita bisa melihat sini ada e-learning, chat mentor, komunitas, dan ada penjelasannya, ada testimoni, dan juga ada menu-menu lainnya. Sini juga kami memiliki menu, misal saya memulai dari tahap e-learning ya. Nah, pada tahap ini kita bisa memilih untuk belajar skill baru atau lanjut belajar. Nah, misal saya mau coba untuk lanjut belajar, pada tahap ini kita bisa melihat video-video. Nah, jadi kita bisa klik tombol play ini untuk pindah ke video selanjutnya. Bagian e-learning ini juga nyambung dengan bagian chat dengan mentor, akan nyambung ke halaman ini di mana kita disuguhkan dengan halaman mentor-mentor, kita bisa memilih mentor mana yang mau kita berkonsultasi dengannya. Misal saya mau konsultasi dengan mentor ini, dan di sini kita bisa memberikan gambar, dokumen, dan juga kita bisa ketik teksnya di sini. Misal kalau kita sudah selesai nih, kita bisa klik akhir yang ada di atas, lalu kita bisa memberikan ulasan, misal kita berikan bintang, setelah itu kita klik kirim. Setelah itu sudah selesai, dan kita bisa back untuk kembali ke halaman awal. Nah, selanjutnya ada fitur komunitas. Pada fitur komunitas ini, kita bisa mengikuti komunitas-komunitas ini, atau misal kita mau searching nih, kita bisa banget searching di sini. Misal saya mau searching kerajinan tangan, Oke, lalu di sini ada banyak kerajinan tangan. Misal saya mau ikut yang rajut, dan ini adalah halaman saat saya sudah join yang rajut. Nah, saya juga bisa membuat postingan di sini dengan mengetik, nambahin foto ataupun video. Terus kita bisa klik kirim, lalu inilah adalah tampilan di mana postingan kita sudah muncul di komunitas. Selanjutnya akan menjelaskan apa sih yang kita pelajari dari Permata Youthpreneur ini. Kalau dari saya sendiri, saya dari part 1 atau stage 1 dan stage 2 ini, saya belajar banyak tentang perencanaan produk UI, rancangan, hingga akhirnya testing melalui studi kasus yang nyata sehingga dapat membantu saya untuk menyusun portfolio di bidang UI UX. Selain itu saya juga belajar ilmu-ilmu di luar itu seperti manajemen uang, presentasi dan lain sebagainya, tentunya akan sangat berguna untuk kehidupan saya ke depannya. Kalau teman saya Tria itu belajar banyak mengenai identifikasi solusi digital permasalahan UMKM di Indonesia. Selain itu, Tria juga belajar tentang proses pembuatan solusi UI UX digital, mulai dari mengidentifikasi ide hingga membuat studi kasus. Nah, kalau teman saya Aulia itu belajar banyak mengenai portfolio UI UX, terutama masalah UMKM yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Nah, Aulia juga merasakan bahwa mentor itu membantu kita dengan menjelaskan yang mudah dipahami, untuk membantu kita dari penentuan masalah, penentuan ide, pengembangan konsep digital, dan lain sebagainya. Dan kalau dari teman saya Nadia, belajar banyak cara untuk melakukan identifikasi sebuah masalah digital dan juga perencanaan yang matang melalui prosedur dan instruksi yang diberikan oleh mentor.
Jadi, kita berempat itu di Permata Planner Stage 1 dan Stage 2 ini belajar UI UX dari awal hingga akhir dan dibimbing oleh mentor kita hingga akhirnya kita memiliki portfolio sendiri. Dan tidak hanya itu, kita pun mendapatkan ilmu mengenai hal-hal di luar UI UX yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Oke, sekian aja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ditemukan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.